Selangkangan depan belakang itu yang kan. Sakit ya sih? You can drink and talk, sharing what you have thought with him inside. Bonjour dari video ini and hi there, ketemu lagi sama saya Edo di Lensa Edo. Dan Lipstickku sudah, bibirnya sudah, tap. Oke guys, bonjour dari video ini and hi there, ketemu lagi sama saya Edo di Lensa Edo bersama Windy, Mak Win. keluarga besar, keluarga bahagia di Prancis. Yeay. Udah berapa lama kamu nggak update video di? Aku update mungkin dikit ya, sebulan sekali kan? Mana nggak nyampe, kamu udah kayak berapa bulan Ya, cuma update kali satu. aku ada video masak kan? Iya itu doang, masak yang nggak pakai minyak itu kan. Sekarang kita mau lanjut ke episode terbaru di Drink and Talk. Let's drink. Cincin nggak sih? So, oke. Pertama itu, kenapa kamu lama banget nggak nge-YouTube? Orang pada nanyain ke aku. Mereka pikir aku ini best friend kamu loh. Jadi pertanyaannya tanya ke aku. Musuhan loh. Aku tuh di blok sama dia beberapa bulan loh. Karena salah ngomong cuy. Jadi, ayo jawab biar aku nggak salah jawab nih. Kenapa aku absen atau cuti di YouTube itu lebih karena aku lagi ke fokus ke transisi aku, dan aku benar-benar ingin menikmati proses transisi tanpa harus kejar tayang, kejar syuting atau jadwal tayang atau jadwal syuting segala macam. Aku nggak mau, dan aku makanya aku putusin aku bikin video yang durasi lama ya, dan waktu itu mungkin aku sering nge-live tapi lama-lama juga aku bosan sendiri kan. Nah akhirnya aku putusin juga, ya udah deh, aku biarin aja dulu. Tapi aku masih dapat gaji kok, tenang aja. Iya lah kan, video-video lamamu yang itu kan masih dibayar kan? Iya masih dibayar, dan ya sekarang ini ya mungkin ya nanti aku juga nunggu rambut panjang ya pasti. By the way, kalau kalian lihat rambutnya sama panjangnya, hampir sama panjangnya dengan rambut yang dia pakai di video yang pertama, wig. Dan ini rambut asli cuy. Ya, jadi kalau seandainya kalian mau bilang pakai wig, sekarang dia pakai rambut asli. Iya. Kamu bilang sesuatu nggak sama orang-orang yang bilang kamu selalu pakai wig, rambut wignya jelek waktu itu? Ya aku sih mungkin ya tahu diri aja ya, maksudnya kita nggak bisa menyenangkan semua orang gitu kan. Dan itu juga apapun dari apa yang aku proses. pakai, apapun aku yang pakai baju ini pasti ada yang komentar nggak cocok, terus suka pakai baju aku pakai sepatu ini nggak cocok ya. Tapi pada akhirnya kan aku yang menjalani kehidupan aku yang memakai, dan aku yang beli semuanya. Tuh, aku yang beli, dia yang beli. Oke, jadi kalau seandainya kalian belum nonton videoku yang pertama, kalian harus nonton karena video itu adalah salah satu video Lensa Edo, karena selama 10 bulan mencapai 75k, dan saya nggak pernah dapat video sebanyak itu. Ada 75k penonton, ada 700-an komen, dan aku nggak bisa balas komen satu persatu. Awal-awalnya aku balasin loh, tapi akhir-akhirnya aku berat sendiri membalas, karena kalian bisa nonton, bisa cek apa isi komennya. Jadi terima kasih yang sudah komen, suatu apresiasi walaupun cara apresiasi kalian berbeda dengan yang saya harapkan. So cek videonya, dan sekarang kita mau bikin video lanjutan tentang transisi Mak WN, dia dikenal Mak WN menjadi Windy. Ceritain ke mereka prosesmu dari zero sampai sekarang. Kalau 11 bulan aku nggak bisa nyeritain dalam cuma 20 menit ya. Bebannya aku bikin atau aku rasakan? ya rasakan. Bebannya aku rasakan sejak aku jadi Windy. Yang pasti aku menjadi seseorang yang berbeda, yang jauh lebih aku pikir sportif. Yang dulunya aku lari cuma 2 kilo itu udah muntah-muntah. Sekarang aku bisa lari 10 kilo gampang, 15 kilo, 18 kilo, ayo. Terus perubahan apa yang telah kamu rasakan dari dulu? Kan pas kamu datang ke rumahku video yang pertama, let's say semuanya masih kayak data, kayak badan, terus dada, terus rambut, terus nggak tahu cara makeup, semuanya kan masih benar-benar yang kayak kalau kita main game level 1 gitu. Sekarang mungkin kamu udah level 4, level 5. Ya perubahannya rambutnya mungkin lebih panjang sekarang, dan ada yang gelembung-gelembung juga di sini. Gelembung-gelembung. Terus juga pantatnya.
Dia pakai G-string cuy. Terus pinggulku juga udah seperti pinggul wanita ya. Oh iya, itu berubah juga. Dan Oke. untuk sementara ini kan aku juga ada program misalnya, walaupun aku banyak olahraga, sesekali juga aku ada program makan. Jadi aku banyak makan, sengaja buat nimbun lemak, dan lemak itu ngisi tete, Area-area ngisi ya. pinggul, sama ngisi area feminin gitu. Tapi semua yang kamu lakukan ini berdasarkan resep dokter atau kamu benar-benar konsultasi atau kamu nonton internet atau cuma Semuanya berdasarkan ya yang pasti kalau hormon berdasarkan dari dokter ya. Dan kalau untuk olahraga ya kita tahu sendiri kan, dengan olahraga badan kita ya jauh lebih bagus, bisa lebih kebentuk juga kan. Termasuk juga nutrisi makanan, kalau bisa makanan juga yang kita hindari yang banyak gula ya. banyak minyak juga kan. Makanya kamu sempat bikin video masak tanpa minyak gitu. nggak Iya, sih? Dikukus ya. Enak loh, coba deh. Perubahan yang kamu rasakan sekarang. Nah, kamu kira-kira ini nih masih dalam proses grafiknya masih naik atau kamu udah di posisi yang kamu mau kayak? Nah, untuk proses itu sendiri aku nunggu 2 tahun hormon itu bisa lebih, istilahnya perkembangan payudara salah satunya ya, itu kan yang utama, yang lebih sesuatu yang feminin itu terlihat dari payudara juga kan. Nah, dalam 2 tahun pertama itu benar-benar dilihat apa perkembangan maksimal untuk payudara, dan itu nanti kita lihat aja pas aku di 2 tahun hormon. Tapi ini tetap berarti tetap dipantau sama dokter dong kamu? Iya, setiap 6 bulan sekali. Berarti terus perubahan atau tumbuhnya biji ketumbar tumbuhnya biji ketumbarmu sekarang ini benar-benar asli cuma gara-gara proses, nggak yang kayak disuntik kan ada nih. Iya. Dulu aku waktu di Jogja kan aku sering temenan sama transgender kan, karena aku nari dan di kabaret. Ada transgender yang tiap hari itu ngenyuntik biar tumbuh, dan akhirnya aku tuh lihat di bagian dada sini nih banyak bekas suntikan yang kayak ngeri kalau dilihat gitu loh. Berarti kamu nggak, kamu benar-benar yang jadi hormonku ini untuk blocker atau anti androgen istilahnya, itu dalam bentuk pil namanya spironolactone. Itu yang gunanya untuk mengstop hormon testosteron aku. Jadi hormon testosteronku sekarang ini kalau dicek laboratorium gitu kan, kadarnya seperti cewek pada umumnya. Nah, terus ada hormon androgen. Nah, androgen ini aku dalam bentuk gel. Jadi ada yang bentuk suntik, ada gel, ada plester, sama ada yang pil juga. itu yang dioles-olesin itu. Jadi aku oles-oles tiap hari itu 5 pump atau 5 pom ya, 5 pum. Jadi 2 pagi, 1 sore, sama 2 malam sebelum tidur. Terus aku ada tambahan hormon lagi yang mungkin jarang ya di Indonesia dipakai. Itu aku dapat tambahan hormon namanya progesteron. Kita belajar di biologi progesteron. Nah, itu progesteron yang membuat apa? Kan kalau kita minum hormon aja, yang estrogen aja, kita kan cuma lancip aja ya. Nah, kalau minum progesteron itu yang bikin lebih bulat, lebih harmoni. Terus juga hormon progesteron ini yang bisa merubah isinya posisi tulang aku. Makanya mungkin ada yang bilang, oh kamu operasi hidung. Enggak, padahal nggak cuma hidung, nggak berarti ada itu cuma permainan hasil dari permainan hormon yang secara tidak langsung merubah format fisik. Iya, termasuk mungkin ya kalian bisa lihat juga, mungkin wajahku bisa lebih tirus, terus kulitnya juga lebih halus, bisa dipegang mas. Halus cuy, ini bukan gara-gara Marina ya. Nggak. Mohon maaf ya, ini nanti aku kena blok loh video itu. Tapi ini mahal nggak? Kamu nggak mau sharing sama teman-teman saat nonton biar orang tahu kayak kadang-kadang orang kurang menghargai karena mereka pikir ini cuma sebatas have fun. Orang nggak tahu ini nih bukan cuma memakan waktu, fisik juga terganggu, mental juga terganggu, dan kita butuh kedisiplinan dan keyakinan diri. Karena cuma bukan dari have fun jalan-jalan tampilan luar aja, tapi sampai luar dalam rekening juga tersenggol gitu. Jadi transisi itu biar proses kehidupan ya. Mungkin yang terakhir cewek menjalani kehidupan sebagai cewek ya,
itu wajar ya, sama halnya cowok yang menjalani kehidupan dari kecil sebagai cowok. Nah, kalau kita yang terlahir berbeda dan merasakan mungkin sesuatu yang lebih jauh membahagiakan ketika kita akan menjadi seorang yang lain atau ya bertransisi. Jadi itu benar-benar ya nggak tahu ya, mungkin tergantung pemikiran orang. Aku pikir setiap pemikiran orang juga berbeda-beda. Ada yang menerima, ada yang menghujat, ada yang gimana ya? Yang banyak deh isinya. Nah, kadang-kadang aku ya nggak habis pikir aja, yang menjalani kehidupan kan padahal kita ya. Kita nggak minta makan, kita nggak ya gitu lah. Mungkin orang berpikirnya kayak ada yang bilang kayak merubah kodratmu ini, ya udah ini aja, jangan ganti-ganti gitu. Nah, tapi mungkin, masalahnya kan juga nggak semua orang percaya kodrat, dan nggak semua orang percaya apa yang kamu percayakan, apa yang kamu yakini, gitu aja. Nah, kamu tuh belum jawab, mahal nggak? Nah, untuk proses transisi itu sendiri, kalau aku sih nggak mengeluarkan biaya. Ya, mungkin sesekali mengeluarkan biaya, dan itu lebih banyak di cover sama pemerintah. Istilahnya sekuriti sosial. Jadi, ini yang bagian medikalnya. Jadi bagian medikal termasuk hormon, termasuk janji temu dokter, janji temu endokrin. Kalau psikolog kita bayar sendiri. Terus nanti kalau ke salon bayar sendiri. Yang laser itu? Oh, kalau yang laser. Dia di laser ini nggak ada lagi jenggotnya. Kalau laser ini kan aku di laser bagian ini wajah, ada 5 zone, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ketek itu bayar. Oh, kalau muka nggak? Kalau muka nggak bayar, terus tubuh nggak bayar. Aku bisa nggak sih minta juga kalau aku mau laser ini? Aku nggak mau ada. Kamu mau jadi siapa? Ya jadi diriku sendiri. Enggak jadi diriku sendiri. Aku tuh paling malas setiap hari tuh kadang-kadang sekali 2 minggu harus cabut-cabut. Ya bisa, tapi kan kamu harus bayar. Oh, oke. Terus selangkangan depan belakang itu yang kan? Sakit nggak sih? Sakit banget. Bener-bener perjuangan. Kamu sampai keringat dingin nggak sih? Enggak juga sih, semua kita ada ini kan, istilahnya ada gel bius gitu ya. Oh, kalau kita kayak mau tindik kan dikasih gel dulu gitu. Oke. Jadi ya itu dah. Oke, nah dari segi medikal nggak mahal, tapi dari segi penampilan kadang-kadang kan harus beli tas, beli baju, beli sepatu, beli heels. Itu kan kan mahal, nggak bisa dong kamu cuma pakai baju cewek yang kamu celanamu kamu potong jadi rok, kan nggak bisa. Nah, kalau itu tergantung juga gaya hidup kita juga kali ya. Gaya hidupmu gimana? Mahal nggak? Biar kasih tahu dong sama netizen biar mereka bisa mungkin menghargai kamu lagi dari bukan cuma. Aku pikir aku nggak butuh dihargai karena aku berpakaian bagus atau aku perjuangan. Aku bicara tentang perjuangan, bukan gara-gara kamu penampilan fisikmu mau tasmu Hermes, mau tasmu apa, cuma perjuanganmu sampai di sini kan orang nggak tahu. Seperti aku lihat kamu langsung, orang kan lihatnya dari kamera kan gitu loh. Ya apa ya? Pertanyaan apa sih? Mahal nggak? Habis Apanya berapa? mahal? Habis berapa? Itu juga rahasia dapur sayang. Oh nggak boleh ya? Kira-kira berapa digit? Kalau dirupiahin? Berapa sih? Di euroin aja deh. Ya udah aku habis lebih dari 10.000 deh. Tapi kamu ada tips nggak sih buat buat teman-teman? Kan sekarang kita bisa lihat kamu penampilan fisiknya lebih langsing. Kamu punya tips nggak buat mereka yang kalau kamu mau, dulu kan aku berisi, sekarang lebih langsing, apa? Yang pertama kali kita harus tahu kalau kita tuh kalau setiap makan, setiap apa itu ada hubungan sama kalori. Nah, setiap aktivitas yang kita lakukan itu bakar kalori. Nah, dalam satu hari itu idealnya kalau kita tuh di defisit kalori. Okay. Nah, rata-rata kita manusia walaupun nggak ngapain itu kita bakar kalori itu bakar kalori harian itu rata-rata tuh sekitar 2000-an kalori. Nah, kalau kita aktivitasnya lebih banyak olahraga atau banyak nggak usah olahraga deh, maksudnya bantu-bantu tetangga, nyapu, jalan kaki segala macam itu juga bakar kalori. Nah, kalau aku lebih sering lari juga kan. Nah, waktu itu kalau aku lari 15 kilo dalam satu hari itu aku bakar lebih dari 3.200 kalori. Oke. Dan yang aku makan juga aku coba jaga juga. Aku kalau bisa kalau makan tuh berarti harus kalori lebih dikit dong, biar iya. biar konsumsi defisit, dikit, makan bakar banyak. Iya.
Oke. Itu nanti kalau kita udah harian seperti itu, otomatis badan kita juga lebih sehat dan banyak isinya lemaknya juga ya kebakar Lebih juga. kebakar sendiri lebih. Oke. Nah terus kalau bisa kalau bisa hindari makan nasi juga, karena nasi walaupun banyak itu banyak gulanya juga ya. Aku lupa nama gulanya, tapi glukosa ya. Nah, glukosa. Makanya katanya dulu aku tuh pernah belajar, ingat sekali nih ya, paling ingat dari pelajaran biologi adalah makin lama kamu kunyah nasi, kamu akan terasa manisnya. Semanis aku. Jadi bubur. Oke, jadi sekarang kamu udah 100% Windy. Nggak mau lagi dipanggil dengan nama yang lama. Aku di blok. Aku di blok sama dia gara-gara pernah satu kali live, aku tuh panggil nama dia. Kali, bukan satu kali. Iya, pokoknya pas live, tau nggak sih? Aku jujur ya, bukan aku nggak menghargai, bukan aku nggak respect atau apa. Cuma kan sejak awal aku kan kenal kamu kan dengan nama yang lama. Terus tiap kali tiap kali aku ketemu sama kamu kan aku selalu panggil gitu kan. Dan pas kamu proses, kadang-kadang aku tuh nggak bisa panggil, aku aja nggak panggil dia Mak WN, nggak pernah aku panggil dia Mak WN, aku panggilnya nama gitu kan, atau namanya aku potong setengah gitu kan. Bahaya nih cuy, nanti aku sebut-sebut nanti di blok lagi. Jadi sekarang kamu udah 100% Windy dan nggak mau lagi dipanggil dead name. Untuk kalian juga nih. Ya kadang-kadang ya gimana ya, kalau mungkin ada orang manggil dengan dead name, aku bilang hah. Tapi maaf, kamu lebih memilih dipanggil Mak WN daripada dipanggil dead name. Kalau WN kan definisinya bisa jadi dua. Kan karena nama YouTube juga kan. Iya, tapi kan bisa jadi Windy Nugroho kan. Jadi kamu lebih terima orang panggil kamu Mak WN atau maunya si Windy? Mana aja, Mak WN atau Mak Win atau Windy, itu tiga-tiganya masih eksekutif. Asal jangan pakai S gitu ya. Oke, tuh catat tuh ya guys. Nanti kalian nggak dijawab komentarnya kalau kalian ini. Terus sebagai Windy, kamu kan baru-baru ini jalan-jalan. Gimana pandangan orang pas kamu jalan, kamu keluar sana jadi Windy? Kamu kemana waktu itu? Ya kemana-mana lah. Ya kemana? Aku tanya. Ya kemana? Kamu jalan-jalan kemana waktu itu? Waktu itu yang mana? Ya barusan ini, summertime. Oh, kalau pas jalan-jalan ke luar negeri itu. Liburan, Oh iya, ke liburan. Spanyol. Gimana tanggapan cowok Spanyol? Aku nggak suka. Kamu suka yang mana? Aku jujur lebih nyaman waktu jadi video itu di Paris ya. Oh ya? Karena ada marketnya. Stres. Seharusnya lebih nyaman di luar karena nggak ada satupun yang kenal kamu. Ya di Paris pun nggak semua orang kenal aku. Tapi kan kamu tinggal di sini ya. Ya nggak masalah, justru lebih gampang kan, bahasanya juga lebih gampang. Kalau di Spanyol kan bahasanya bahasa Spanyol, mereka juga nggak bisa bahasa Inggris kan? Iya, bego-bego juga. Oke, pas kamu selama liburan atau secara kamu jadi Windy, sejak kamu jadi Windy kamu kan makin liar nih. Sering dugem kuliah, kemarin tuh dugem kan kamu, kebar lah, inilah. Gimana tanggapan orang di dalam? Kamu dikasih minum gratis atau kamu disamperin ini minum itu kamu? Seringnya sih dapat kenalan ya, ada cowok datang ya kenalan. Kenalan berujung apa kenalannya? Ya tanya nama, bilang aku cantik lah gitu kan. Terus dia ya nawarin minum gitu ya, mau nggak mau kan, masa ditolak? Ya kau minum lah, gratis kok. Terus rezeki jangan ditolak dong. Nah, ini ya udah, paling nanti ujungnya juga tukeran nomor handphone, WhatsApp. Ya tapi kalau dari barman langsung kamu belum dapat, pernah nggak? Belum ya? Biasanya kan kadang baru tuh on the house di sini kan gitu. Jarang banget kan, walaupun nggak tahu juga. Kecuali kita yang kenal bosnya. Kalau ya. kamu jadi pengisi kali gitu kali ya. Oke, pertanyaan terakhir guys. Kamu kan terkenal sebagai salah satu konten kreator yang paling banyak hatersnya. Iya. Setiap kali foto, mau itu foto story, foto Instagram, atau story yang di YouTube atau di video YouTube, rata-rata tuh negatif tuh komennya tuh. Gimana kamu? Ya harusnya cowok ya yang ngomongin. Gimana kamu berdamai dengan fakta? Aku pikir istilahnya juga bukan berdamai dengan fakta. Apa gimana jawabnya kamu? Lebih gimana aku bisa menerima hujatan mereka dan
tidak ambil pusing atau istilahnya lebih ke ya tetap fokus dalam kehidupan aku. Tapi kamu kan kadang-kadang kamu yang mancing. Mancing apanya? Kemana nih penghuni neraka? Kau belum? Ya itu juga aku bisa cuma sebagai kasih lihat aja ya, kalau ya kita nggak selamanya manusia jadi manusia, kadang-kadang kita banyak kan manusia yang iblis juga kan. Nah walaupun aku mungkin kayak Cinderella aku bisa jadi bawang merah juga kali. Oke. Jadi caranya adalah bagaimana kamu nggak peduli gitu ya? Aku nggak peduli, dan aku sih lebih mikir gini. Oke, mostly viewers YouTube Indonesia itu seperti apa? Dan ya mungkin bener loh, YouTube Indonesia ini kebanyakan cabe-cabean loh. Mungkin juga dilihat dari IQ kan. Dan setiap orang mempunyai IQ berbeda-beda dan tingkat pemahaman kehidupan orang yang berbeda. Walaupun apa pemahaman apapun, toleransi, termasuk toleransi itu sendiri. Tenggang rasa juga tuh. Ya mungkin tenggang rasa karena ada maunya juga, jadi mungkin juga lebih. Kalau di Indonesia sendiri jadi lebih gimana ya? Tapi kalau di internet kan mereka kayaknya dengan bebas kan bisa komentar bodoh amat gitu kan. Nah, ya akhirnya kan juga aku juga mau juga bodoh amat, kamu komentar ya silahkan, terima kasih. Dan apakah kau harus nubris? Enggak juga kan. Alright guys, jadi mungkin sekian hari ini. Kalau kalian penasaran tentang Windy, kenapa dia jarang nge-YouTube, terus semoga dalam video ini kalian tahu perkembangan informasi terbaru dari Windy. Kenapa dia melakukan apa yang dia lakukan sekarang, kenapa dia jarang di YouTube. So, semoga kalian dapat sesuatu dan selalu bahagia, jadi diri sendiri, dan I don't know, do what you like, you know. So, terima kasih sudah nonton, jangan lupa di subscribe. Bahasa Indonesia apa mas? Apa? Yang mana? Yang mana? Yang mana? So, do what you like. Gitu ya. Lakukan apa yang kalian suka, oke? So, terima kasih sudah nonton, jangan lupa di subscribe Lensa Edo dan juga keluarga bahagia di Prancis. Ketemu lagi sama saya di video selanjutnya, dan jangan lupa juga cek YouTube-nya, dia udah uangnya berkurang gara-gara jarang upload. So guys, thank you for watching, see you next time and see you in next video. Bye bye. Dadah.